jiwa kita lebih tenang, hidup kita jadi lebih tenang, yaitu dengan cara kita terlalu banyak melihat kehidupan orang lain yang tentu aja yang mereka perlihatkan itu adalah hal-hal baiknya doang, hal-hal bahagianya doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Setari. Di video kali ini aku pengen share tentang pengalaman sekaligus tips dari aku buat teman-teman biar kita nggak insecure, kita nggak overthinking lagi, kita nggak khawatir tentang masa depan lagi. Nah, karena banyak sekali curhat dari teman-teman semua, terutamanya adik-adik aku yang masih sekolah, yang masih kuliah atau baru menginjak usia 20 tahunan, yang curhat tentang mereka tuh kayak khawatir tentang masa depan, insecure, terlalu banyak berpikir gitu ya, overthinking. Nah, tips ini mungkin bisa diterapkan dan ini udah banyak sekali diterapkan di orang luar sana yang menerapkan hal ini. Jadi seperti apa lengkapnya, simak terus videonya ya. Yap, tips dari aku buat kalian biar kita bisa mengurangi rasa insecure, overthinking, gak khawatiran lagi, bahkan bisa membuat hati dan jiwa kita lebih tenang, hidup kita jadi lebih tenang, yaitu dengan cara sosial media detox atau membersihkan pengaruh sosial media dalam hidup kita. Ini bukan sebuah hal yang baru, ini sudah banyak sekali diterapkan oleh banyak orang, bahkan orang-orang di luar negeri terutamanya, karena aku juga mendapatkan banyak referensi tentang sosial media detox ini dari media luar, terutamanya dari akun YouTube-nya TED Talks. Salah satu pembicara di channel tersebut itu ada Dr. Cal Newport. Nah, di situ beliau ini seorang profesor, saintis, ahli komputer juga. Nah, di sini tuh beliau sangat mengedukasi buat kita semua untuk quit sosial media atau gak main sosmed, atau kita tuh sebenarnya bisa hidup tanpa sosial media gitu. Di situ dia mengatakan bahwa dia tidak menggunakan sosial media dan dia ternyata tetap bisa baik-baik saja. Dia tidak jadi tertinggal informasi, bahkan dia bisa jadi lebih fokus, jadi seorang yang profesional, dia tetap bisa jadi seorang ahli komputer, dia tetap bisa punya teman di dunia nyata, dan dia bisa tetap terhubung dengan dunia luar tanpa harus punya sosial media. Selain Dr. Cal Newport tadi, itu juga ada Ryan Thomas. Nah, dia juga berbicara gitu ya tentang pengalaman dia menghapus semua akun sosial medianya dia, dan dia merasakan hidup jauh lebih tenang dan jauh lebih bahagia. Bahkan dia menantang gitu ya pendengarnya yang di acara itu untuk mencoba men-challenge dirinya untuk menghapus sosial media milik mereka, atau paling enggak mengurangi intensitas penggunaan sosial media. Kenapa sih kita harus sosial media detox? Karena dari pengalaman aku sendiri dan aku melihat orang-orang di sekitar aku, dengan adanya sosial media kita itu jadi too much information gitu, dan kadang informasinya itu sebenarnya tidak penting untuk diri kita. Kita jadi banyak melihat kehidupan orang, dan kita tahu sendiri kalau di sosial media itu orang itu pasti memberikan tampilan terbaik mereka gitu, kehidupan terbaik mereka. Mereka menampilkan kecantikan mereka, kekayaan mungkin, popularitas, kepandaian, pencapaian mereka, kesuksesan mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka. Intinya kalau kita melihat sosmed itu pasti melihat, wah, kehidupan orang kok bahagia banget ya, wah mereka kok udah sukses ya. Nah, akhirnya dengan melihat hal-hal seperti itu, kadang kita membandingkan dengan diri kita sendiri. Kita melihat kayak yang, aduh, aku udah jauh tertinggal dari banyak orang, dia udah bisa ini, dia udah bisa mencapai ini itu, sedangkan aku masih begini-begini aja. Dan itu pun juga pernah terjadi dalam fase hidup aku, apalagi buat teman-teman yang udah mulai menghadapi quarter life crisis, umur 20-an awal, bahkan sekarang itu anak SMA aja udah
ngerasa insecure, overthinking tentang masa depannya gitu. Karena ya itu tadi, kita tuh udah too much information dari sosial media gitu. Kita ngelihat selebgram dengan keglamorannya, kecantikannya, keglowingannya gitu. Terus kita ngelihat teman-teman kita kayak udah jauh selangkah di depan, sedangkan kita masih begini-begini aja. Nah, untuk itulah aku mulai melakukan yang namanya social media detox, yaitu mengurangi penggunaan sosial media atau bahkan tidak menggunakannya sama sekali. Nah, untuk step-step dari social media detox sendiri itu banyak banget versinya. Di Google itu banyak banget gitu ya tips-tips untuk social media detox. Teman-teman bisa mencoba untuk men-challenge diri teman-teman untuk melakukan social media detox secara berkala. Nah, ada yang melakukannya misalnya 3 hari tanpa sosial media, atau seminggu 7 hari tanpa sosial media, 2 minggu, 1 bulan, bahkan di luar negeri sana itu udah ada yang satu tahun tanpa sosial media. Dan resultnya atau hasilnya itu kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa mereka hidup jauh lebih bahagia, mereka jauh lebih tenang, dan mereka itu kayak terlahir kembali gitu loh. Sama kayak halnya Riyadhah gitu ya. Kan kita udah familiar untuk Riyadhah sholawat 40 hari atau 3 hari, 7 hari. Nah, sama dengan si social media detox ini. Kita berusaha untuk mengurangi atau bahkan tidak menggunakan sosial media selama kurun waktu tertentu. Misalnya 3 hari, 7 hari, 40 hari, dan seterusnya. Mungkin akan terlalu ekstrim kalau kita tiba-tiba langsung menguninstall atau stop sosial media, karena itu mungkin akan bikin kita kaget. Atau mungkin kalau terlalu ekstrim, nah bisa aja kita jadi nggak bertahan lama gitu. Jadi kita bisa mulai step-stepnya yang ringan-ringan dulu. Nah, kita ambil contoh yang sosial media detox selama 3 hari pertama. Nah, di hari pertama saat kita mulai melakukan sosial media detox, kita bisa melakukan langkah ini. Langkah pertama yaitu mengunfollow atau mengunsubscribe akun-akun sosial media yang menurut teman-teman tidak memberikan manfaat sama sekali dalam hidup teman-teman. Jadi bisa ya mulai di unfollow, misalnya akun-akun yang ya kayak cuman gosip doang atau hanya memperlihatkan kemewahan doang, udah itu di unfollow atau di unsubscribe aja. Kemudian di hari kedua kita bisa mulai membatasi penggunaan sosial media. Misalnya teman-teman berkomitmen untuk tidak main sosmed sampai jam 5 sore misalnya. Jadi dari pagi sampai jam 5 sore kita benar-benar berkomitmen untuk tidak membuka sosial media. Kita nggak buka Facebook, Instagram, Twitter, atau buka story WA-nya teman-teman kita gitu. Kita bisa mulai membatasi diri atau ngasih jam, ngasih waktu untuk jam berapa aja kita boleh buka sosial media kayak gitu. Nah, kemudian di hari ketiga kita udah mulai gak main sosmed sama sekali dalam 1 hari. Misalnya dalam 1 hari itu kita ya udah gak usah buka sosial media sama sekali. Atau misalnya kalau kita pakai WhatsApp, ya WhatsAppnya cuma dibuat chat untuk hal-hal yang benar-benar urgent atau benar-benar penting. Kalau selain itu gak usah dibuka sama sekali. Itu salah satu contoh social media detox yang bisa kita terapkan selama 3 hari. Di Google sana itu banyak sekali versi-versi social media detox yang bisa kita tiru, yang jangka waktunya ada yang 3 hari, 7 hari, bahkan yang 1 bulan. Kalau aku pribadi, aku tuh udah gak main Facebook udah 2 tahunan, udah aku nonaktifkan akun Facebook aku. Kemudian Instagram juga aku jarang ngeposting kayak stories gitu ya, udah jarang banget, kecuali emang bener-bener momen itu pingin aku abadikan karena itu momen penting gitu. Kalau nggak penting-penting banget udah nggak posting di Instagram. Jadi buat teman-teman kalau yang nge-DM Instagram, mohon maaf banget, aku jarang banget buka Instagram aku. Jadi bisa beralih ke WA gitu ya, share private lewat WA di nomor ini. Kalau yang sekarang ini yang aku terapkan adalah mendetoks penggunaan
WA, terutamanya ngelihat stories atau postingan dari teman-teman aku. Dan ya udah, WA itu cuman digunain buat chat hal-hal yang benar-benar penting, atau cuman dibuat untuk share di sekolah aku karena aku seorang guru gitu ya, dan kita komunikasi dengan murid itu kebanyakan lewat WA group. Jadi ya udah, WA cuman dibuat hal-hal penting doang, nggak ngelihat postingan atau stories dari teman-teman aku. Dan ya dampaknya luar biasa banget gitu loh, karena seperti yang aku bilang tadi, kalau kita too much information, kita terlalu banyak ngelihat kehidupan orang lain yang tentu aja yang mereka perlihatkan itu adalah hal-hal baiknya doang, hal-hal bahagianya doang. Nah, kalau kita mengurangi untuk melihat itu kayak ya kita nggak akan merasa insecure atau overthinking lagi. Kita nggak akan membandingkan diri kita dengan kehidupan mereka lagi. Dan tips dari aku buat mengalihkan perhatian kita dari sosial media gitu ya, saat kita pakai HP, biar kita nggak gatel untuk buka sosmed, buka Instagram, buka Facebook, atau buka Twitter, lihat postingannya orang. Nah, tips dari aku, teman-teman bisa beralih ke aplikasi lain yang memberikan banyak manfaat. Nah, kalau aku sendiri, aku lebih memakai Quora. Quora di sini sebenarnya bukan sosial media ya, lebih tepatnya kayak aplikasi forum gitu. Nah, di Quora ini banyak sekali informasi yang bisa aku dapat. Meskipun di sana juga kadang ada yang nyerempet tentang gosip gitu, tapi itu bisa dihindari. Dan aku ngerasa kayak yang aku banyak dapat insight positif dari penggunaan Quora. Atau juga aku beralih ke YouTube. Nah, di YouTube ini kita bisa subscribe akun-akun yang benar-benar memberikan manfaat buat kita. Kalau aku sendiri, aku mensubscribe akun-akun kayak yang ngaji filsafat gitu ya, atau dari ceramah-ceramahnya Cak Nun, atau juga akun-akun di luar negeri kayak TED Talk Study yang memberikan dampak positif buat aku. Atau kita bisa juga mengalihkan perhatian kita dari penggunaan sosmed ke kegiatan yang lebih bermanfaat. Kita bisa kayak mulai rutin lagi berolahraga, kita juga bisa lebih banyak baca buku karena itu lebih bermanfaat banget. Kemudian kita bisa mulai menulis, mungkin scripting, atau kita mulai bisa mencoba hal-hal baru, hobi-hobi baru yang bisa memberikan dampak yang lebih positif buat kita. Jadi sekali lagi, social media detox ini benar-benar berpengaruh dalam hidup aku, dan penting banget buat kita untuk mulai menepi sedikit gitu ya dari keramaian. Nah, kalau sekarang ini kan kita banyak ramainya itu di sosial media. Kita menepi dulu, kita menyepi dulu. Kita tidak mungkin mengendalikan apa yang terjadi di luar diri kita, tapi kita sangat mungkin untuk mengendalikan diri kita sendiri. Kita nggak mungkin mengendalikan orang, mengontrol orang, mau posting apa, mau ngomentarin apa. Nah, tapi kita bisa mengendalikan diri kita sendiri untuk tidak melihat postingan tersebut. Kita bisa mengendalikan diri kita untuk tidak menanggapi komentar-komentar tersebut gitu. Jadi di luar diri kita itu kita nggak bisa kontrol, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, salah satu caranya adalah dengan social media detox tadi. Dan aku yakin, insya Allah gitu ya, dengan tips ini kita bisa merasakan perbedaan. Kita bisa jadi lebih tenang, lebih bahagia, lebih fokus pada hal-hal yang ada dalam diri kita, yang benar-benar terjadi dalam hidup kita, bukan yang terjadi di sosial media yang tentu aja itu hanya luarnya aja gitu. Kita nggak akan pernah tahu apa yang terjadi dalam hidup orang 100%. Jadi yuk mulai sekarang kita social media detox, mengurangi atau bahkan lebih ekstrimnya kita tidak menggunakan sosial media lagi kalau sosial media tersebut tidak memberikan manfaat apapun dalam hidup kita. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah mau menonton videonya. Sampai jumpa lagi di video-video yang selanjutnya, insyaallah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.